Technical View 16 Februari 2023 di jam 13.30 saya merekam video ini dan akhirnya teman-teman kita bisa melihat pound sterling kembali turun di bawah 1.2000 dan seperti Anda lihat di sini dia keluar dari jalurnya dari area yang kita sebut sebagai trend channel atau malah kita sebut ini adalah bearish flag. Ya, dengan demikian penurunannya seharusnya sesuai dengan ketinggian dari flag tersebut dan itu berarti cukup jauh. Bisa saja melabrak ataupun mendobrak level terendah 1.1840. Tapi kita akan lihat terlebih dulu dari potensi pergerakan secara bertahap. Nah, kalau Anda perhatikan di sini dengan kondisi dia sudah tembus level support dari trend channel, maka seharusnya kenaikan ini hanyalah sekedar pullback dan itu berarti kita akan tandai 1.2060-an sampai teritori yang terdekat di sisi resisten trend channel. Ya, sebelumnya support sekarang berubah fungsi menjadi area resisten sehingga kemungkinan zona sell yang paling aman ini sudah memasuki teritori yang cukup bagus. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan skenario yang tadi pagi sempat kami share adalah melakukan sell dan itu kurang lebih menunggu area 2060 ataupun 2080 meskipun sampai saat ini saat video direkam cenderung tertahan di 2052. So, kalaupun nantinya ada fight back ataupun pull up nantinya ke area teritori 2050 ataupun 2080, Anda jangan segan untuk tetap melakukan sell karena kita asumsikan ini masih tetap dalam faktor rebound yang cukup normal karena pada utamanya dia sedang bergerak dalam jalur penurunan sesuai dengan teritori dari bearish flag tersebut. Lalu kemudian kalau misalkan tidak ada halangan ataupun rintangan yang menghadang, maka kemungkinan potensi yang Anda harus waspadai lagi adalah level 0% di 1.19600. Kalau memang ini ternyata berhasil ditembus, ya berarti itu pertanda bahwa bearishnya atau penurunannya masih tetap berlanjut dan proyeksi kita yang pernah kita sampaikan sejak 2 minggu terakhir 1.18400 itu kemungkinan akan berpotensi diuji dan ingat bahwa hal tersebut itu adalah neckline support dari potensial double top yang dideteksi di grafik daily chart. Ya, ini sangat kita nantikan sejak 2 atau 3 minggu terakhir, tapi hati-hati level MA200 di 1.1940 tersebut cenderung bisa menjadi permasalahan. Itulah sebabnya TP kedua saya cantumkan di 1.19400 untuk mengantisipasi in case ternyata MA200-nya sulit untuk ditembus. Tapi juga untuk stop loss kita gunakan 1.21400 saja. Jadi untuk mengantisipasi in case dia berbalik naik dan Anda hanya bisa atau lebih disarankan switch strateginya kalau memang dia mampu untuk tembus di atas 1.21800. Jadi kalaupun misalkan dia naik ke 1.2140, ya kita anggap dia sudah berbalik naik dan itu pula menggagalkan terkait dengan bearish flag. Tapi yang paling dominan untuk potensi uptrend adalah setelah tembus di atas 1.2180. Jadi pilihannya Anda boleh switch strategi menjadi buy kalau memang dia berhasil tembus di atas 1.21800. Kemudian kita beralih kepada crude oil yang ternyata kembali ditutup dengan ya ini adalah candlestick yang kembali meragukan ya. Posisinya hammer dan ini adalah kedua kalinya membentuk hammer. Walaupun sebetulnya kemunculannya tidak saya sukai karena kemunculannya justru berada di teritori tengah. Bukan hal yang cukup bagus. Karena kalau misalkan kita sebut dengan hammer, maka seharusnya dia muncul dalam zona support. Tapi positifnya, kalau misalkan kita melihat dari jangkauan historical price, maka ini cukup dekat dengan support, sehingga kemungkinan ini kita tetap sebut sebagai hammer. Dan imbasnya, berarti harusnya kita akan melihat potensi kenaikan, dan itu berarti kembali melirik teritori resisten dari potential triangle. Arealnya berada di kisaran 82. So, 82 dari level sekarang 79 saya rasa cukup dekat dan bukan mustahil akan tersentuh, tapi juga hati-hati kalau ternyata dia gagal ditembus, maka dia akan berbalik ke dalam fase penurunan kembali. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari sisi H4-nya, maka potensi yang kita lihat sebelumnya terkait dengan inverse head and shoulder masih tetap berlaku. Karena apa? Karena kondisinya dia hanya mengalami false breakout. Lalu kemudian kalau kita tarik lagi dengan areal seperti demikian, sekarang dia sudah berada di atas areal falling wedge. Jadi kesimpulannya adalah dia tetap dalam jalur kenaikan
dan baru akan dia nyatakan gagal kalau ternyata dia bisa closing di bawah level 7700. Jadi itulah sebabnya untuk hari ini skenario kami cenderung memberikan rekomendasi untuk melakukan buy on dip untuk crude oil dengan area 77.60 sampai 77.80 yang terideal. Kemudian untuk stop lossnya sendiri kami antisipasi di 76.60. Dan untuk TP ya saya rasa 79.80, atau kalau memang ternyata berhasil lanjut di atas 79.60, itulah sinyal yang cukup bagus. Sampai saat ini sayangnya level low masih tertahan di 78.40 dan cenderung dekat dengan level high 79.30. Tapi apakah bisa dilanjutkan untuk hari ini? Ya, mungkin saja. Kalau misalkan ternyata dia tembus level 79.50, Anda boleh follow buy dengan target terdekat adalah level 80.30 dan terjauh adalah 81 atau bahkan 82.15. Kemudian yang harus Anda antisipasi adalah terkait dengan pergerakan harga emas yang ternyata kembali kita lihat di sini ada potensi penurunan setelah tadi pagi ternyata kenaikannya belum tentu selesai di atas area 1845. Ya, tertahan kenaikannya sampai saat ini di 1842.30, tapi positifnya adalah kabar bagus yang kemarin sempat kita uraikan, yaitu terkait dengan potensial history repeat itself. Areal hijau yang saya arsir ini berada di teritori 1823 sampai 1833. Jadi kalaupun misalkan kemarin kita sudah sempat melihat dia turun, dan inilah zona terbaru dari support trend channel ataupun kita sebut dengan falling wedge, dan Anda bisa perhatikan di situ dia hanya sedikit menjilat di area 1833, kemudian dia berbalik naik sampai 1842, which is good ya. Cuman sayangnya kalau misalkan kita bicara tentang falling wedge, apakah dia sudah selesai atau belum, atau misalkan apakah saatnya dia naik apa tidak, kita lihat di sini 1, 2, 3. Kalau misalkan kita hitung 3-nya di sini, berarti ini adalah 4 dan ini adalah yang kelima. Artinya secara hitungan proporsional seharusnya dia sudah selesai, dan inilah adalah saatnya dia untuk mengalami kenaikan, walaupun secara bertahap nantinya akan terjadi koreksi tipis, baru dia nanti akan mencapai puncaknya 1886. So target pertama dari kenaikan saat dia berhasil tembus dari resisten falling wedge adalah teritori 1864. Baru nantinya terkoreksi, lalu kemudian dia beranjak naik ke target berikutnya. Tapi ada pandangan yang kedua, yaitu pandangan di mana potensinya sebetulnya belum selesai. Jadi lagi-lagi kita berada di sisi kegambangan ataupun kegalauan market, di mana posisinya kalau kita perhatikan di sini, misalkan areal ini kita anggap dalam satu fase yang belum selesai, atau kita anggap saja tuntasnya yang paling panjang, berarti inilah ketiga. Dan berarti yang tadi sempat dia capai di pagi hari itulah yang keempat, dan sekarang yang sedang mengalami penurunan ini adalah level kelimanya, sehingga nantinya kita akan berharap potensi areal hijau barulah akan terdorong naik, dan itu semoga saja bisa terwujud di malam hari, dan itu berarti menandakan Anda bisa mengincar zona buy ataupun demand yang lebih bagus kalau dia sudah turun di bawah 1830-an. Teritori yang memungkinkan adalah 1823 ataupun 1828. Itu masih tetap area yang cukup bagus. Anda bisa cek juga uraian yang membandingkan antara 2021 bulan Desember dengan yang terkini di tahun 2023. Ada pola yang cukup bagus di situ dan sangat memungkinkan untuk berkaca kepada potensi pergerakan yang sama, sehingga ini akan berakibat kepada potensi kenaikan. Walaupun untuk kenaikan sendiri belum tentu dia akan langsung beranjak naik, karena nantinya di akhir bulan Februari bisa saja dia terkoreksi kembali, menguji kembali area support, barulah nantinya dia lebih fix atau lebih confirm untuk mengalami kenaikan, karena kita masih memiliki beberapa event penting data ekonomi di 1 bulan ke depan sampai FOMC Maret. Nah, terakhir kalau kita lihat dari sisi daily chart, juga sebetulnya kondisinya kita masih tetap harus membutuhkan kepastian terkait dengan level Fibonacci retracement 61.8%. Ingat, selama dia tidak tembus 61.8%, maka penurunan ini adalah koreksi dari pola uptrend. Dan itu sebabnya kalau dilihat dari grafik H1 pun ini masih tetap menjulang, dan juga bisa saja nantinya kita akan dapatkan pola double bottom. Itu berarti zona 1830 layak untuk lakukan buy, dan diharapkan untuk naik lebih tinggi, berarti 1845 bisa ditembus. Tapi untuk skenario yang diterbitkan tadi pagi, kita mengincar zona sell terlebih dulu dengan asumsi bahwa kemungkinan potensi pergerakannya relatif dalam zona sideways. Jadi sell di dekat resisten,
Kali ini adalah 1845, 1847 dengan stop loss 1853 karena kita punya resisten 1848, 1850. Kalau selama itu tidak ditembus, maka dia masih tetap dalam sell. Tapi kemudian untuk buy sendiri, kalau ternyata dia sudah turun di 1830 atau 1827, Anda bisa segera mengincar buy dengan stop loss di bawah 1825 atau lebih idealnya stop loss di bawah 1823. Ini untuk mengantisipasi kemungkinan dia bisa kembali naik seperti yang sempat kita bandingkan antara Desember 2021 dan juga Februari 2023. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.